Israel gabung CONMEBOL. Melansir dari The Athletic, Asosiasi Sepak Bola Israel menekan kontrak kesepakatan dengan CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, salah satu konfederasi kontinental di bawah aturan dari FIFA. Kesepakatan ini memungkinkan Israel berlaga di turnamen yang dinaungi oleh CONMEBOL. Salah satunya adalah Copa America yang menjadi hajatan penting sepak bola Amerika Latin. Chelsea umumkan kerugian besar pada musim 2022-2023. Chelsea telah merilis informasi mengenai laporan keuangan mereka pada musim 2022-2023. Klub asal London Barat itu mencatatkan kerugian senilai 90,1 juta pound sterling atau setara dengan 1,8 triliun rupiah dalam musim pertama kepemilikan dari Todd Boehly. The Blues mencatatkan pengeluaran yang tinggi pada musim tersebut, tetapi mereka hanya mampu finish di urutan ke-12 dalam ajang Liga Inggris. Tingkat kerugian itu membuat Chelsea semakin terancam mendapatkan sanksi dari Liga Inggris akibat pelanggaran peraturan dari finansial. PSG tutup pintu untuk Marcus Rashford. Penyerang Manchester United Marcus Rashford hampir dipastikan tidak akan bergabung dengan PSG pada musim panas ini. Menurut laporan dari The Sun, PSG sama sekali tidak tertarik untuk bisa menampung Rashford. The Sun melaporkan pihak PSG tidak tertarik untuk mendatangkan Rashford karena sang pemain tampil mengecewakan sepanjang musim ini. Tak cuma itu, perilaku dari Rashford yang cukup liar di luar lapangan juga menjadi sorotan para petinggi dari PSG. Sergio Des beri sinyal takkan kembali ke Barcelona. Sergio Des mengatakan masa depannya masih cukup buram, namun bek kanan berusia 23 tahun tersebut memberi sinyal tidak mau kembali ke Barcelona apabila tidak mendapatkan garansi menit bermain secara reguler. Sergio Des saat ini bermain untuk PSV Eindhoven dengan status pinjaman dari Barcelona hingga akhir musim. Di PSV, Sergio Des mampu menjadi pemain kunci dan sukses mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi dengan mencatatkan 2 gol serta 7 assist. Setelah 120 tahun menanti, Bayer Leverkusen rengkuh trofi Bundesliga pertama. Minggu 14 April 2024 jadi hari yang bersejarah bagi Bayer Leverkusen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Leverkusen berhasil mengangkat trofi juara Bundesliga Jerman. Kepastian itu didapat setelah Leverkusen berhasil menumbangkan sang tamu dengan skor telak 5-0. Semenjak didirikan pada tahun 1904, Bayer Leverkusen tidak pernah sekalipun menjuarai Bundesliga. Dan trofi Bundesliga Leverkusen ini juga terasa semakin spesial karena mereka resmi menghentikan rezim dari Bayern Munchen di Bundesliga. 7 tahun di Arsenal tanpa gelar, pindah ke Leverkusen langsung juara. Granit Xhaka mengambil keputusan penting pada awal musim ini. Pemain asal Swiss itu memilih menerima pinangan dari Bayer Leverkusen. Xhaka dibeli dengan harga mencapai 25 juta euro dari Arsenal yang telah dibelanya selama 7 tahun. Xhaka memang gagal membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris, namun kini nasib baik itu berpihak kepada Granit Xhaka. 7 tahun bersama Arsenal dia gagal meraih gelar juara Liga. Begitu pindah ke Bayer Leverkusen, Xhaka langsung meraih gelar juara Liga. Granit Xhaka usung ambisi Red Triple Winner bersama Bayer Leverkusen. Granit Xhaka menggambarkan gelar juara yang diraih oleh Leverkusen sebagai sesuatu yang sangat spesial, namun menegaskan bahwa rekan-rekan timnya menginginkan lebih banyak lagi saat mereka ingin meraih Triple Winner yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Xhaka mengatakan bahwa menjadi juara Jerman untuk pertama kalinya adalah merupakan momen yang diimpikannya, namun ia kemudian menambahkan bahwa timnya kini hanya fokus untuk memenangkan lebih banyak trofi. Pesta Scudetto Inter Milan kini tertunda. Inter Milan harus puas meraih 1 poin saat berjumpa dengan Cagliari dalam lanjutan pekan ke-32. Kedua tim bermain sama-sama kuat dengan skor akhir 2-2. Dengan 6 pertandingan tersisa, Inter yang memiliki 83 poin dari 32 pertandingan memiliki keunggulan 14 poin dari tim peringkat kedua yakni AC Milan. Nerazzurri pun dapat memastikan gelar juara jika mereka mampu mengalahkan tim asuhan dari Stefano Pioli di akhir bulan ini.
League AS Roma kolaps di lapangan. Pertandingan Udinese versus AS Roma bisa saja berakhir lebih buruk dari skor. Beruntung perangkat pertandingan dari kedua tim bisa menyepakati keputusan untuk menghentikan laga demi kemanusiaan. Bek Roma yakni Van Dijk kolaps di lapangan. Tim medis langsung bergerak cepat untuk melakukan perawatan intensif. Keputusan cepat dari tim medis dan keputusan wasit menghentikan pertandingan terbukti tepat. Beberapa jam setelah pertandingan, disebutkan bahwa kondisi Dika sudah jauh lebih baik di rumah sakit. Wasit lantas memutuskan untuk menghentikan laga dengan status tertunda karena termasuk kasus luar biasa. Skor sementara 1-1 dan sisa menit pertandingan akan dilanjutkan di hari yang lain. Mau bertahan di Chelsea, Mauricio Pochettino harus penuhi 2 target. Rudy Galati melaporkan bahwa masih ada secerca harapan bagi Pochettino untuk bisa menjadi manajer Chelsea di musim depan. Ada 2 syarat yang harus ia penuhi jika ingin menjadi pelatih The Blues nantinya. Syarat pertama bagi Pochettino menjadi manajer Chelsea di musim depan adalah membawa Chelsea lolos ke kompetisi Eropa. Target kedua yang harus dicapai oleh Pochettino adalah membawa pulang trofi Piala FA pada musim ini. Chelsea saat ini sudah menembus babak semifinal FA Cup, jadi mereka sudah kurang 2 langkah lagi untuk bisa menjadi juara. Usai ditanimbang Sassuolo, AC Milan PD bakal bekuk AS Roma. Penyerang AC Milan yakni Noah Okafor mengambungkan rasa optimisme jelang duel melawan AS Roma yang menyebut bahwa Rossoneri bisa menang dan lolos ke semifinal Liga Eropa. AC Milan baru saja menyelesaikan pertandingan Giornata ke-32. Mereka mendapatkan hasil imbang dengan skor 3-3 saat berhadapan dengan Sassuolo. AC Milan tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil imbang tersebut. Pasalnya mereka harus mempersiapkan diri untuk leg kedua perempat final Liga Eropa. Kas juara Arsenal dinilai habis usai ditaklukkan oleh Aston Villa. Arsenal gagal kembali ke puncak klasemen usai dipermalukan Aston Villa 0-2. Mantan bintang Arsenal yakni Paul Merson menilai peluang juara The Gunners kini sudah tamat. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal buntu di hadapan pendukungnya sendiri, dan Arsenal justru kebobolan 2 gol dari Leon Bailey dan juga Oli Watkins pada 7 menit terakhir. Merson percaya Arsenal tidak akan mampu menyalip Manchester City meskipun masih ada 6 pertandingan yang tersisa di kompetisi musim ini. Liverpool tumbang lagi di Anfield Stadium. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp tidak mencari pembenaran usai timnya kalah dari Crystal Palace. Ia mengakui bahwa skuad Liverpool tidak bermain dengan baik pada laga tersebut. Klopp menyebut bahwa Liverpool layak kalah di laga ini karena ia menilai timnya tampil di bawah standar. Ada satu hal yang membuat kesal di laga ini. Ia menyebut Liverpool punya banyak peluang bagus namun tidak mampu mereka selesaikan menjadi gol. Kekalahan ini membuat Liverpool harus merosot di klasemen sementara. Terus kini menempati peringkat ketiga klasemen. Liverpool frustasi sama diri sendiri. Mudah tertembus di belakang dan tumbul di depan. Liverpool pun kini frustasi sendiri kala menjamu Crystal Palace. Ini sudah laga kandang ke-9 beruntun Liverpool kebobolan di Liga Inggris. Dan bek kiri mereka yakni Andy Robertson mengakui ini menjadi pekerjaan rumah mereka. Selain itu Liverpool juga boros peluang di saat yang sama. Melawan Crystal Palace mereka punya sejumlah peluang besar di depan gawang dari Darwin Núñez, Mohamed Salah hingga Christensen, tapi semuanya gagal dilaksanakan. Virgil van Dijk cosplay jadi Gerrard, tanda-tanda gagal juara. Virgil van Dijk mendadak cosplay menjadi Steven Gerrard. Kapten tim mereka yakni Virgil van Dijk terpeleset ketika mencoba menerima operan dari rekan timnya yakni Alexis Mac Allister di dekat lingkaran tengah lapangan. Dikutip dari Daily Star, terpelesetnya Virgil van Dijk membawa kembali membuka kenangan buruk tentang Steven Gerrard 1 dekade yang lalu. Tergelincirnya Gerrard itu menjadi kesalahan awal yang menghukum Liverpool kalah 0-2 dari Chelsea di Anfield Stadium. Peristiwa itu yang membuat Liverpool aran dari Brendan Rodgers kalah dalam perburuan juara Liga Inggris yang akhirnya dimenangi oleh Manchester City. Arsenal dan Liverpool keong semua akan Manchester City pada waktunya. Kemenangan besar atas Luton membuat City mengoleksi 73 poin. Sementara dalam laga yang lain Liverpool dan Arsenal justru terpeleset. Kini ketiganya masih memiliki 6 laga yang tersisa. Man City pun berada di atas angin dengan keunggulan 2 poin dari Arsenal maupun Liverpool. Sisa lawan yang akan dihadapi Man City kebanyakan merupakan klub-klub mediocre seperti Brighton, Nottingham, Wolverhampton, Fulham dan juga West Ham United. Sementara sisa
Sisa lawan dari Man City yang berada di zona Eropa adalah Tottenham Hotspur saja. Presiden Sevilla isyaratkan akan perpanjang kontrak Jesus Navas dan juga Sergio Ramos. Presiden Sevilla yakni Jose Maria memberikan isyarat bakal memberikan kontrak baru kepada Jesus Navas dan juga Sergio Ramos. Jose Maria mengatakan masa depan dari Navas dan juga Ramos bakal ditentukan di akhir musim nanti. Meski sudah berada di usia senja, Ramos dan juga Navas berhasil menampilkan diri sebagai komponen penting di lini belakang milik Sevilla. Segera dilepas, Liverpool tentukan harga jual dari Luis Diaz. Luis Diaz jadi buruan PSG dan juga Barcelona di musim panas kali ini. Walaupun masih terikat kontrak hingga tahun 2027, Liverpool dikabarkan bersedia melepas dan sudah menetapkan harga bagi sang pemain. Menurut laporan dari Goal, Perez sudah menetapkan harga bagi Luis Diaz, yakni paling tidak sebesar 75 juta pound sterling. Luis Diaz mulai bergabung dengan Liverpool di tahun 2022. Saat itu ia didatangkan dari FC Porto dengan harga mencapai 47 juta euro. Luka Modric tegaskan keinginan bertahan di Real Madrid. AS melaporkan bahwa Luka Modric ingin tetap bertahan di Real Madrid setelah musim ini. Bahkan legenda klub berusia 38 tahun itu dikabarkan sedang menunggu Los Blancos untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak. Modric sendiri akan berusia 39 tahun pada September nanti dan berpeluang memecahkan rekor menjadi pemain tertua yang pernah membela Real Madrid jika ia bertahan. Saingi Chelsea dan Arsenal, Manchester United siap turun dalam perburuan Ivan Toney. Manchester United siap turun dalam perburuan Ivan Toney. Mereka siap bersaing dengan Chelsea dan juga Arsenal yang sudah lama mendambakan kehadiran penyerang Inggris tersebut dalam skuadnya. Menurut laporan dari Mirror, United disebut tertarik untuk bisa mendatangkannya. Diketahui namanya hadir dalam proyek restorasi skuad yang dicanangkan oleh Sir Jim Ratcliffe bagi timnya di musim depan. Meski dikaitkan dengan sejumlah klub, Brentford baru akan membuka negosiasi untuk pilarnya tersebut pasca musim ini berakhir.